Subhanahu wa ta'ala tidak melihat pada diri seorang hambanya kecuali kepada hatinya. Tidak melihat kepada bentuk tubuhnya, paras wajahnya, dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala enggak melihat daripada perbuatan-perbuatannya. Yang Allah lihat amalnya percuma. Amal-amal perbuatan Allah enggak lihat semuanya. Yang Allah perhatikan adalah hati mereka dan niat-niat mereka dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal salat tapi niatnya buat yang lain, enggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah lihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Dalam hadis lain disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah enggak lihat bentuk tubuh kalian. Allah enggak lihat wajah kalian, paras kalian, dan Allah enggak melihat kepada harta kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Di sini disebutkan dalam hadis ini niat-niatnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fahaddi qaulaka bi'amalik. Maka tegaskan ucapanmu dengan amal perbuatanmu. Samain. Kamu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, samakan ucapan syukur tersebut dengan perbuatanmu. Dibenar-benarkan, wujudkan syukur tersebut, ucapanmu diadakan. Benerin ucapanmu dengan perbuatan amal. Ngomong nasihatin orang begini tapi tidak sesuai dengan perbuatan. Kemudian mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, muji Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Syukur kepada Allah tapi dia tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benerin ucapanmu. Fahaqqiq qaulaka. Benarkan ucapanmu dengan amalmu. Kemudian setelah amal kamu yang ucapin, kemudian kamu juga sudah beramal. Wa amalaka binniyati. Benerin amalmu dengan niatmu dan keikhlasan. Kata Allah, kamu ucapanmu dibenarkan lagi dengan perbuatanmu. Perbuatanmu juga sudah kamu beramal, benerin lagi, tegasin lagi dengan ikhlas, niat yang benar dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kamu niat dan ikhlas, maka kamu harus bitasbiyah li dhamirik, membersihkan hati kamu. Wa islahi qalbik, dan membenarkan hati kamu. Bersihin hatinya. Enggak niat, kadang niat di situ ada niatnya salah. Niatnya juga benar. Makanya benerin niat, kemudian laksanain, ikhlasin niat, kemudian suciin hati. Bersihin hati, benarkan hati semuanya. Karena sungguhnya hati adalah yang dijadikan patokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-asr, pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah hati. Sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati ini adalah suatu inti dalam seorang manusia. Nah, hatinya, maka dari itu kata Allah, wasrif inayataka, perhatianmu ini jangan sampai lengah dengan hati kamu, batin kamu urusin nih. Karena orang zaman sekarang lupa. Yang ia perhatikan bagaimana sehat. Kadang-kadang orang mikir, jangan makan ini jangan makan ini nanti asam urat. Jangan makan ini, nanti ini. Jangan makan ini, tapi nggak bagaimana perhatikan. Kalau saya melakukan ini hati saya kotor. Kalau saya melakukan ini hati saya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang kepikiran bagaimana dia mengkhawatirkan makanan-makanan yang susah, yang membuat dia rusak, tapi tidak memperhatikan perbuatan-perbuatan yang membuat hati rusak, yang membuat hati kotor. Alhamdulillah. Jadi kita, Nabi Allah Haddad mengingatkan kita, perhatian kita kudu lebih sama hati kita. Karena kalau hati sudah tidak ada, sudah mati, sudah nggak bagus, pandangan Allah sudah nggak dilihat lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya oleh Allah
yang hatinya sudah keras. Bagaimana hati bisa keras? Tidak pernah diberikan makanan rohani. Kan sering kita dengar, kalau ya habis kita mendengarkan menjelaskan santapan rohani, habis ini makanan jasmani. Ya biasanya acara-acara begitu. Rohani apa santapan rohani? Yang ngaji, yang zikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah membersihkan hati. Kebalikannya, kalau kita tidak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Kotor hatinya, kalau sudah kotor, keras, ini hati yang keras kering. Ciri-ciri hati keras itu sudah kita tidak mengalir lagi air matanya karena berdosaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berbuat dosa biasa aja, nggak merasa menyesal dalam dirinya, tenang-tenang aja, malah bahkan mungkin bangga dengan perbuatan dosa. Alhamdulillah saya sudah ini dan sebagainya, bangga. Alhamdulillah. Dinasehati orang bisa, dinasehati keras, merasa dia paling benar sudah. Hati keras dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati sudah keras, mati susah. Kalau hati masih belum mati, tidurlah, masih bisa dibangunin. Ingat, balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah mati, wah, alhamdulillah, susah dikeras, dibangunin susah. Karena manusia itu dua, kadang kala ngantuk, kadang kala mati. Kalau lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita disuruh sering sama Allah mengingatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngantuk, ingetin. Tapi kalau sudah orang udah mati hatinya, mau diingetin kayak apa, nggak bakalan bisa. Kalau sudah mati, hatinya cahaya keimanan dalam hatinya sudah nggak ada, mati. Mau dibangunin, disiram pakai air, nggak bakalan bisa. Maka minta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa kita dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara biar hati kita nggak mati, biar hati kita sembuh, hati kita luka di hati kita, ya Allah, kerasain saya ibadah berat, wah berarti hati saya kotor, hati saya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5, sering kita dengar di lagunya, obat hati, ada 5 perkaranya, khamsah, judawil qalb, 5 perkara yang membersihkan hati, mengobati hati, yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah berubah. Yang pertama baca dan maknanya, baca Quran dan maknanya. Baca Al-Quran, zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungi makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dia amali Al-Quran. Kita kadang ngaji Quran, wala'natullah 'alal kadhibin, laknat Allah bagi orang-orang yang berbohong. Berbohong sekali kadhibin, bukan bohong sering. Laknat Allah bagi orang-orang yang berbohong. Kita bohong, berarti kita melaknat, kita mendoakan dia. Kita merenungi, ya Allah, saya masih suka bohong, astagfirullah. Ingat merenungi, merenungi bacaan Al-Quran tersebut. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran kita baca, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian buatin mencoba dan maknanya dikiri yang sulit. Malam-malam tahajud kepada Allah, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngorok, bangun susah, ya setidaknya kita bangun malam, kalau seumpamanya belum terbiasa bangun sholat, biasanya malam-malam dibangun nih, mohon maaf, buang air kecil biasanya langsung tidur lagi. Janganlah kalian bangun duduk malam-malam nih, istilahnya Allah doanya seperti kilat. Pernah ngerasain kita mungkin orang-orang nih main HP tengah malam lancar, nonton YouTube nggak muter-muter, karena apa? Sedikit yang pakai HP di waktu malam, jaringannya nggak terpakai banyak. Begitu juga kalau malam banyak orang yang tidur terlelap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dekat, karena antriannya sedikit.
antrian yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala sedikit, minta ampun sama Allah, ingat sama Allah, zikir sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita minta ampun di malam. Bangun malam wudu dah. Kalau bisa wudu, kalau enggak ya jangan sampai lupa doa sama Allah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalaikan minta ampun di waktu malam sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa itu berat nih, mudah minta ampun ya Allah, doa sebelum tidur ya Allah. Kalau bisa lagi sholat 2 rakaat, nggak usah panjang-panjang, 2 rakaat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini, wah, dengar angka jumlahnya kalau suruh 10 rakaat, 10, udah kepikiran udah, ya, 10 ya, udah dari Isya itu, Isya opat, udah, kebanyakan itu. Sholat subuh juga kalau bisa diringkas ya 1. Makanya dari itu, apa namanya? Ini kita bangun subuh 2 rakaat, bangun tahajud 2 rakaat minimal. Udah, tidur lagi sudah. Nanti subuh bangun jam 15. Kalau sudah dekat subuh ya tanggung nungguin sampai subuh zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpamanya dekat subuh bangun tahajud, kalau tidur lagi 15 masjid. Biarpun di masjidnya ember tidurnya, jangan tidur apa namanya letaknya. Nanti ngiler najis. Jangan nyalain AC kalau mau tidur di mesin. Bukan betah nanti bangunnya jam 8. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala kita bangun biasa itu sudah biasa 2 rakaat, tambahin 3 rakaat lagi sholat witir. Ditambah lagi sholat witir kalau belum melaksanakan witir setelah sholat Isya. Bangun lagi witir, tambah lagi witir. Kalau sudah melaksanakan sholat witir Isya, ya genepin 1, tambahin lagi, gantiin lagi. Sebelum kita tahajud genepin dulu, kemudian tambahkan lagi witir nanti di akhir. Kita sama Allah Subhanahu wa taala sedikit bakalan jadi bisa. Dulu perokok itu susah, batu batang api susah, batu cuma dia paksain batang itu sehari habis mungkin. Sebatang sebungkus bisa lama, tapi kalau sudah terbiasa 4 bungkus sehari bisa. 4 bungkus sehari bisa. Karena sudah terbiasa, tapi kalau belum terbiasa berat 4 bungkus. Saya aneh, karena saya nggak pernah, 1 aja nggak bisa. 4 bungkus, masya Allah hebat ya, 4 bungkus sehari. Kadang ada yang lebih. Nah, begitu juga sholat ibadah kalau sudah terbiasa bakalan enteng. 100 rakaat. Orang-orang dulu ibadahnya malam sholat tahajud 1000 rakaat, 1000. Oh, aneh, 1000 karena sudah terbiasa. Tapi kalau kita yang belum terbiasa, aneh. Kalau orang sudah biasa. Kita lihat orang rokok tadi 4 bungkus, 5 bungkus, bahkan seselop sehari. Wah, gadoin. Campuran nasi. Kita aneh yang nggak ngerokok, aneh. Begitu juga orang yang nggak sholat tahajud, lihat orang yang sholatnya ratusan rakaat, bahkan ribuan rakaat, aneh. Karena kita belum terbiasa itu semua. Nah, kita biasa itu, biar hati kita senantiasa hidup, kita masih makanan hati. Kata Al-Fathul Muslim, nanya sama murid-muridnya, alaysal maridu idza muli'an ta'am wa syarab salatata ayyam jemud. Bukankah orang yang sakit, orang sakit tidak dikasih makan dalam 3 hari, enggak dikasih minum dalam 3 hari, enggak diobatin, 3 hari mati. Orangnya 3 hari enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, enggak dikasih obat, mati 3 hari. Kalau sembari dalam 3 hari. Begitu juga hati kita selama 3 hari, minimal mentok 3 hari, jangan sampai ingat kasih makanan kepada hati. Makanan hati apa itu? Itu makanan hati, yaitu ngaji, zikir, hikmah, ilmu ngaji, itu makanan kepada hati. Ngaji orang, ngaji seminggu sekali orang datang, sebelum sekali orang datang, orang ngaji bisa. Alhamdulillah. Jangan sampai kita hati kita, makanya Jumatan itu penting. Jangan tidur sebenarnya itu. Ya, orang-orang zaman orang Solo sih orang sini. Kalau Jumat tidur berarti hatinya nggak dapat makanan itu.
Saking pentingnya peringatan dibangunin orang, saking pentingnya dibangunin makanya Jumatan itu ada. Kalau nggak penting Jumatan itu ada karena di situ bisa membangunkan hati-hati orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwasiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumatan datang sekomat orang sono, ya Allah orang kapling nggak ada, Rasul nggak ada, ada 1, 2, 3, 4. Jadi dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala makan hati, perhatikan hati kita. Dan kemudian juga makanan mempengaruhi hati juga. Perhatikan makanan yang masuk apa kayak halal haram, itu akan mempengaruhi hati. Makanan haram, duitnya dari yang haram, kemudian makanan haram, makan hati jadi rusak. Bahkan makanan yang halal aja bisa membuat hati rusak. Makan terlalu berlebihan, porsinya 1 piring makan 4 piring. Nah, beda kalau porsi orang besar sama orang kecil beda. Ya, sesuai porsi lah. Maksudnya porsinya dia, wah saking ini, wah enak ini jengkol itu, wah ada terus sampai lupa makanan bedeg-bedeg, yang bedeg-bedeg jadi itu bedeg-bedeg. Kamu bedeg apa? Bahasa bukannya apa? Buka makan di sini. Jadi kalau orang Jawa bedeg-bedeg puas. Oh, kalau udah gitu udah malas ngapain? Kalau nggak pasti ibadah malas, sholat malas, pengennya tidur. Kalau nggak makan makan merokok nyindir ya udah. Gue pengen gitu ada. Malas ngapain? Ya, ini bisa membuat hati rusak. Kata Habib Abdul Haddad menyebutkan makanan-makanan juga mempengaruhi orang. Halal kalau seumpama itu berlebihan berbahaya. Makan sesuatu yang berlebihan berbahaya. Contohnya makan emping. Kalau makan emping bikin asam urat. Kalau banyak 1, 2, 3 nggak apa-apa. Tapi stoples ya jangan barang kakinya di jalan. Kan? Semua juga khairul umur ausatiyah. Paling baiknya perkara pertengahan. Sedang-sedang aja, jangan banyak-banyak. Makan sedang. Makan dibagi 3. Ini tubuh kita dibagi 3. Ini kan gede, ya. Kalau yang kecil bagi 3 ini, ya, sepiring 3, sepiring nasi, segelas air, yang nyobi ada buat jatah nyobinya, habis itu sepertiga laginya buat bernafas. Nah, jangan biarlah sehat tuh makan siang, ini makannya sini nasi sini, air ini, air ini itu ngopi, wah udah. Karena kita ya itu koplak itu makan sudah itu nggak sehat akhirnya sakit karena lambung ini kalau lambungnya sehat makan sehat semuanya sehat penyakit semuanya asalnya dari lambung makanannya bener mempengaruhi makanannya apa banyak bisa apa namanya giringan itu kalau kebanyakan dia giringnya nggak bagus akhirnya mesinnya panas sama tubuh juga kalau makanannya nggak bagus nih apa namanya lambung nih bekerja habis itu dia panas ngaruhnya ke lain tubuhnya nanti yang keluar di sari-sarinya nggak bagus diesel nggak bagus keluarnya masih jelek apa namanya gilingan padi masih padinya masih banyak yang ada itu juga manusia akhirnya kalau kata ini lambung nggak bagus akhirnya kotor akhirnya semua yang keluar dari situnya got kalau kata istilah kedokteran got nempel di sini ini akhirnya jadi asam urat di persendian makanya Pak baik sedikit makan saya orang asam urat nggak boleh makan mie nggak boleh banyak 10 nggak apa-apa nah itu 2, 3 nggak apa-apa yang banyak itu yang berlebihan yang berbahaya saya darah tinggi nggak boleh makan kambing orang Arab makan kambing dulu nggak ada yang darah tinggi iya nggak ada yang darah jadi sementing jangan berlebihan makan sate biarlah kan makan sate sekali dewek kan mulai itu Pak makanya itu semua juga bisa membuat hati kita keras hati kalau berlebihan hati keras alhamdulillah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala rusak hatinya sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terus kita perhatikan apa saja yang membuat hati
rusak, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara hati kita biar istiqomah? Karena hati ini cepat berpaling, cepat kotor. Qalb dalam bahasa Arab hati itu qalbun. Qalbun itu dalam bahasa Arab aslinya sesuatu yang sering berbalik, cepat berbalik. Sempat balik. Yang tadinya begini langsung begini, berubah, cepat berubah. Kalau namanya hati. Makanya Allah zat ya muqallibal qulub, wahai zat yang sering membolak-balikkan hati. Tabil qalbi ala dinik. Tetapkan hati kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita hatinya jagain kesehatan hatinya dengan zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara obat-obat hati juga adalah kita duduk bareng orang-orang saleh. Begitu juga kebalikannya. Duduk bareng orang-orang yang enggak saleh membuat hati kotor. Dan duduk sama orang-orang yang cinta dunia membuat hati kotor. Hingga di hatinya pikirannya dunia, baik dari dunia bukan dari akhirat. Kalau dekat sama orang-orang yang cinta akhirat, yang pikirkan akhirat, hati itu. Tapi dekat sama orang-orang dunia, saya pengen ini, saya pengen itu, sehingga kita kepengen nih, saya pengen ini, saya pengen itu. Enggak ada. Mangga bosok atau mangga busuk, ini nempel sama mangga yang benar. Ini yang benar ini lama-lama busuk. Ya, mangga yang benar kandungannya satu sama mangga yang busuk. Ini sama dengan pohonnya. Yang ini bukan busuk. Kalau nggak cepet-cepet, dibuang yang bosok, jauhin. Begitu kita duduk sama orang yang naudzubillah maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, baru lama-lama akan bakal begitu. Manjalis. Kita mau tahu diri kita ini bagaimana? Lihat kita ada di mana, sering duduk di mana. Kita duduk sama orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti sebenarnya hati kita ini sama dengan mereka. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jalis. Orang yang duduk bakalan jadi sejenis, amak berlakunya sama, omongannya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk itu bisa memperharui hati kita. Duduk sama orang-orang soleh, hatinya bakalan jadi baik. Karena yang duduk sama orang soleh, orang-orang yang baik, membahas yang akhirat, ingat sama akhirat, zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau duduk sama orang-orang yang lain, bahasnya apa baik? Ngomongin orang, ghibah orang, akhirat, dunia dicintai, terus ngomong apa juga. Kadang-kadang banting kertas, ya kan? Banting kertas ngerebutin kertas, ya. Terus kalau buruk sama itu, lalai yang Allah Subhanahu wa taala. Duduk sama orang, duduknya aja suatu perbuatan salah. Sama mereka sudah dibahas teman sebelumnya, duduk sama orang animasi perbuatan salah. Apalagi sampai bareng-bareng melihat aja yang dur kita. Allah ilal ahli ma'asi khati'ah. Melihat kepada ahli maksiat adalah sebuah salah. Salah urusan lihat maksiatan. Nanti lama-lama bisa membuat kita pengen melakukan maksiat tersebut. Bisa pengen lihat rupa maksiat. An-nadrah sahmun masmumun min sahmi iblis. Pandangan adalah panah musuh yang beracun daripada musuh-musuh iblis. Ini adalah pandangan. Pertama dari melihat orang main. Apa sih mainnya? Oh, bantingin kertas. Gimana caranya? Enggak. Gimana caranya? Terus main judi akhirnya. Alhamdulillah. Itu dari banyak. Semuanya kita jauhkan sifat-sifat demikian. Sifat-sifat yang di situ perbuatan-perbuatan hal yang membuat hati kita mati, hati kita tidak hidup, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatian kita hati. Karena kalau hati beres, pikiran beres, semua bakalan beres. Kita memperhatikan hati kita sehingga kita dakwah dengan Allah, ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pikirkan Allah Subhanahu wa taala, cara menuju Allah, nanti urusan kita, dunia kita diatur oleh Allah
Subhanahu wa taala, diperbaiki Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita memperbaiki hati harus supaya Allah Subhanahu wa taala, saya kita juga bakal diperbaiki kehidupan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini zaman sekarang, aduh hidup susah nih, hidup susah, corona, ini salah. Kayak punya Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk penyakit hati. Nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah ragu Allah. Selama Allah ngasih saya ini, ngasih saya hidup, Allah sudah tutupi rezekinya. Yang penting perhatian kita adalah bagaimana kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar. Selanjutnya hasilnya Allah Subhanahu wa taala. Kita gerak aja udah keluar kemana? Sumpahnya, di PHK, saya nggak kerja. Wah, saya mau makan dari mana? Nggak ada Allah. Kita kerja udah, kita keluar. Kita ibadah, keluar. Ya, nyari sesuatu dah kemana? Minta sama Allah doa. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, datangkanlah dari sisimu rahmat dan berikanlah petunjuk dalam semua urusan saya ya Allah. Doa Allah Subhanahu wa taala. Udah, minta sama Allah, saya harus bagaimana? Jangan saya enggak ini, saya enggak makan, saya enggak ini dah. Enggak usah kepikir itu. Makan urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja ikhtiar sebisanya kita. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat orang ini terkadang pengen hidup lebih sesuai kemampuan kita. Pengen gaya hidupnya bagus. Pada Allah kasih cukup, sudah kasih rezeki. Cuma pengen hidupnya lebih, akhirnya banting tulang nyari dunia, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah kasih cukup lebih. Di dunia itu apa sih? Dunia itu adalah sesuatu yang melebihi kebutuhan kita. Itu dunia. Dunia itu ada kalanya madmumah, ada kalanya mahmudah. Dunia itu bagus, ada kalanya juga terpuji, ada kalanya tercela. Bagaimana dunia yang bagus? Kita butuh sehari berapa? Keluarga kita berapa? Keluar 200.000 dan 300.000 sehari kebutuhan hidup. Yang lebih dari 300.000 ini adalah dunia. Dunia yang dikatakan dunia yang jelek. Bagaimana? Duit yang lebihnya diumpetin, nggak dikeluarin lagi orang yang. Sekarang ini orang mau keluarin sedekah kadang-kadang awal. Zaman lagi susah begini, saya butuh. Ini padahal ibadah yang begini nih yang paling besar insya Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan saya mengeluarkan duit tapi butuh, tapi dikeluarin, ini dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali Sayyidina Ali belum makan 2 hari, kemudian dia ke pasar punya duit segitu-gitunya mau beli gandum. Dalam perjalanan ada orang minta, saya belum makan 3 hari, saya baru 2 hari, dia 3 hari, dia kasihkan yang lebih membutuhkan. Padahal walau kana fi khassasa, di Al-Quran disebutkan, padahal diri sendirinya ya butuh. Maka dari itu, ya sekarang zamannya kita harus berbaik-baik sama orang. Bisa kita perhatiin di tingkat tetangga kita, bagaimana dia sekarang kehidupannya. Apa benar ini sudah makan belum? Sudah. Sekarang yang begini kita karena dewek seneng dewek yang perhatiin tetangga. Kita tetangga kelaparan kita tahu dosa kita. Mampu untuk membantu tidak bantu. Itu makanya perbuatan baik tersebut insya Allah yang menghasilkan kita hati kita percaya dapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita agar hati kita bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasad mudghah, tidakkah kamu ketahui sungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut baik, maka semua anggota tubuhnya bakal baik. Jika dia itu rusak, semua perbuatannya yang ditimbulkan dari perbuatannya bakal rusak. Itu adalah hati. Hati bagus, semua yang dikerjakannya, yang dikeluarkannya adalah spirit yang keluar baik. Tapi kalau hatinya busuk, spirit yang dikeluarkannya, apanya tenaganya juga bakal busuk.
perbuatan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan hati kita, perhatian kita penuh pada hati kita, bagaimana kita menjaga hati agar hati senantiasa hidup bersih, jauh dari sifat-sifat yang jelek, penyakit-penyakit hati. Alhamdulillah, dari semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan, dari penyakit-penyakit yang merusak hati. Allah jadikan kita orang yang senantiasa ingat sama Allah, ingat sama Allah Subhanahu wa taala, dan berikan kekuatan inayah menjaga dari perbuatan dosa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.